Bab 582. Bekerja untukku. Keluarga bertiga itu langsung bingung ketika mereka mendengar kata-kata itu. Komisaris Yang. Harley Song bingung, dia tidak mengenal seorang komisaris bermarga Yang. Komisaris grup Yan Chen, Jerry Yang. Pria parubaya itu menjelaskan. Saat itulah Harley Song tiba-tiba teringat bahwa Jerry yang memiliki identitas lain, yaitu komisaris grup Yan Chen. Hanya saja, bagaimana Jerry yang tahu bahwa mereka akan diusir dari keluarga Song? Pria parubaya ini jelas telah menunggu mereka. Sekarang, keluarga Song telah mengusir mereka bertiga, dan bahkan semua kartu bank mereka diblokir. Bisa dikatakan bahwa mereka tidak memiliki sepeser pun di saku mereka sekarang. Masuklah. Sopir parubaya itu melihat bahwa mereka masih linglung dan mendesak. Ibu, karena Tuan yang mengundang kita, ayo kita pergi. Harley Song berkata kepada ibunya. Heidi Lee mengangguk sedikit, dia ingin bertemu Jerry Yang, tetapi dia tidak menyangka dia akan memiliki kesempatan secepat ini. Dan sepertinya Jerry yang jauh lebih pintar dari yang dia bayangkan, mereka baru saja diusir dari keluarga Song, dan orang-orang yang diatur Jerry yang sudah datang untuk menjemput mereka. Baru setelah dia masuk ke dalam mobil, Hara Song kembali sadar dan wajahnya yang lembut penuh keterkejutan. Kakak, apakah ini kakak Yang? Harley Song, yang duduk di sisi penumpang, mengangguk sedikit. Dia merasa sangat emosional di dalam hatinya dan berkata dengan lembut, itu Tuan Yang. Sementara itu, di tanah milik keluarga Song, di dalam Villa Chester Song. Semua anggota keluarga Song hadir, dan suasananya sangat menekan saat ini. Wajah Chester Song samar-samar menunjukkan kemarahan yang akan meledak. Harley Song bukanlah seseorang yang suka asal bicara, karena dia mengatakan bahwa pemuda bernama Jerry yang itu tidak boleh diprovokasi, dia pasti punya alasan. Aku sarankan agar kita memeriksanya terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan mengambil tindakan terhadapnya. Pada saat ini, seorang penatua dari keluarga Song berkata dengan bijaksana. Baru saja, semua orang mengatakan bahwa mereka ingin langsung menangani Jerry Yang, tetapi dia adalah satu-satunya yang mengajukan keberatan. Paman kedua, dari apa yang kamu katakan, jika Jerry yang benar-benar memiliki latar belakang, kematian putraku akan dilupakan begitu saja. Seorang pria parubaya berkata dengan marah. Dia adalah ayahnya Hagai Song, dan setelah kehilangan putra kesayangannya, bisa dibayangkan niat membunuhnya terhadap Jerry Yang. Kakek kedua, latar belakang apa yang dimiliki anak itu? Kemarin di Gold Club, Danny Yuen mengatakan bahwa anak itu tidak lebih dari anak buangan yang ditinggalkan oleh keluarga Yuen bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja dia telah mempelajari sebuah keterampilan dan sangat kuat, itu saja. Anak buangan, jika ingin dibunuh ya bunuh saja, tidak akan terjadi apa-apa sama sekali. Hawk Song juga angkat bicara saat ini. Jika ada orang yang memiliki niat membunuh terbesar terhadap Jerry Yang, itu adalah Hawk Song. Sebagai putra sulung dari generasi ketiga keluarga Song, dia telah diancam oleh Jerry Yang di depan umum tadi malam dan berguling-guling di depan ribuan orang di Gold Club. Saat ini, dia bahkan tidak berani keluar rumah, karena takut dikenali orang lain. Jika memang benar demikian, maka tidak apa-apa jika menanganinya. Penatua yang sebelumnya mengatakan bahwa dia ingin menyelidiki latar belakang Jerry yang dengan jelas terlebih dahulu, juga berhenti membujuk. Apakah ada orang lain yang punya pendapat? Chester Song membuka mulutnya dan bertanya. Dari semua anggota keluarga Song, tidak ada orang lain yang angkat bicara. Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, pergilah dan bawa anak itu ke keluarga Song sekarang. Aku akan menggunakannya untuk membuat pengorbanan darah untuk Hagai Songku. Chester Song berkata dengan wajah garang, dan kemudian tatapannya tertuju pada Hawk Song, karena tadi malam dia mempermalukanmu, maka hari ini, kamu secara pribadi akan memimpin orang-orang terkuat di keluarga untuk menangkap anak itu. Iya, kakek. Wajah Hawk Song dipenuhi dengan kegembiraan. Jerry yang tidak tahu bahwa keluarga Song sebenarnya telah memutuskan untuk melawannya, dan saat ini berada di dalam kantor komisaris di lantai paling atas grup Yan Chen.
Di tangannya, dia masih memegang beberapa dokumen dan membolak-baliknya. Aku tidak menyangka bahwa keluarga bertiga ini semuanya berbakat. Jerry yang akhirnya selesai membolak-balik dan dengan santai melemparkan dokumen-dokumen itu ke mejanya. Robin Luo, yang telah berdiri di depannya dan tidak berani berbicara, buru-buru berkata, terutama Heidi Lee ini, bisa dibilang dia adalah kakak kelasku, seorang wanita dengan kemampuan bisnis yang hebat. Saat itu, jika dia tidak menikah dengan keluarga Song, aku rasa saat ini, dia sudah menjadi komisaris wanita yang terkenal secara internasional. Dikatakan bahwa alasan mengapa suaminya, Leo Song, ditetapkan lebih awal sebagai pewaris generasi kedua adalah karena dukungan wanita ini di belakangnya. Dan dari semua perusahaan yang dipimpin Leo Song, tidak ada satupun yang mengalami kerugian, dan itu semua karena wanita ini, Heidi Lee. Robin Luo berkata dengan emosional. Dokumen-dokumen di tangan Jerry yang barusan semuanya adalah informasi langsung dari sumber yang diperoleh Robin Luo, tepatnya perbuatan mulia dari keluarga bertiga ini. Selain Heidi Lee, Harley Song dan Hara Lee, juga merupakan talenta yang berpendidikan tinggi, dan sangat berbakat dalam manajemen bisnis. Hanya Hara Song, yang mungkin sedikit kurang, tetapi dia juga seorang akademisi wanita yang telah menerima banyak surat penerimaan dari universitas-universitas asing yang terkenal, dan kemampuannya juga sangat luar biasa. Hanya saja dibandingkan dengan Heidi Lee dan Harley Song, Hara Song tidak terlalu menonjol. Ada juga kontak antara Jerry yang dengan Harley Song dan Hara Song, keduanya adalah orang yang menghargai kasih dan kebenaran. Selain itu, dia sudah menebak apa yang akan terjadi pada Harley Song. Jadi setelah mengetahui bahwa Harley Song telah menghabiskan malam dengan berlutut di depan kepala keluarga Song, dia mengatur agar seseorang pergi ke keluarga Song untuk menjemputnya. Komisaris, jika keluarga bertiga ini dapat digunakan olehmu, perkembangan grup Yanchen akan semakin pesat. Terutama Heidi Lee, yang pernah keluar negeri dan mendirikan perusahaan dengan kemampuannya sendiri. Jika dia tidak menikah dengan seseorang, mungkin dia akan menetap di luar negeri, untuk operasi bisnis di luar negeri. Selama dia bersedia, aku sarankan untuk mengirimnya untuk membuka pasar luar negeri. Robin Luo berkata dengan penuh semangat. Jerry yang memandang Robin Luo dengan ekspresi aneh dan bertanya, kamu dan dia, apakah kamu selingkuhannya? Mendengar kata-kata ini, Robin Luo tertegun. Butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar, dan wajah Robin Luo tiba-tiba memerah. Dia tidak berani menyembunyikannya dan berkata dengan jujur, saat itu, aku menyukainya, tetapi hanya menyukainya diam-diam. Aku khawatir dia bahkan tidak tahu bahwa ada alumni seperti aku. Jerry yang memiliki ekspresi seperti dia mengerti, dan Robin Luo bahkan lebih malu. Saat itu, terdengar ketukan di pintu kantor dan suara sekretaris terdengar, komisaris, Nyonya Lee dan yang lainnya telah tiba. Biarkan mereka masuk. Jerry yang membuka mulutnya dan berkata. Segera setelah itu, pintu kantor didorong terbuka dan dua wajah yang dikenal dan wajah yang asing dari seorang wanita paruh baya kelas atas muncul. Tuan Yang. Harley Song menyapa Jerry yang dengan hormat saat melihatnya. Wajah Hara Song penuh dengan kegembiraan, tetapi karena ibunya sendiri di sini, dia tidak bisa menunjukkannya terlalu banyak. Sebaliknya, dia berkata dengan sedikit ekspresi malu, Kakak Yang. Jerry yang mengangguk sedikit, dan kemudian tatapannya tertuju pada Heidi Lee. Mungkin karena dia tidak punya waktu untuk mengganti pakaiannya sebelum diusir dari keluarga Song, Heidi Lee masih mengenakan congsang bangsawan yang tidak sempat dia ganti. Seperti yang diharapkan dari wanita yang pernah disukai Robin Luo, meskipun dia sudah menjadi ibu dari dua orang dewasa, dia masih memiliki pesona yang menawan. Sama seperti Jerry yang menilai Heidi Lee juga menilai Jerry Yang. Sepanjang waktu yang dia habiskan di keluarga Song, dia belum pernah bertemu dengan pria muda yang berani menatap dirinya sendiri seperti ini, dan Jerry Yang adalah yang pertama. Tapi di tubuh Jerry Yang, Heidi Lee benar-benar merasakan sedikit tekanan dari seorang atasan, bahkan kepala keluarga Song, Chester Song, jauh lebih rendah darinya. Pemuda macam apa ini, sampai dia memiliki aura seperti itu?
Heidi Li tiba-tiba mengerti mengapa putranya sendiri mempercayai pemuda ini, dan bahkan putrinya sendiri juga jatuh cinta pada pemuda ini pada pandangan pertama. Bu, ini Tuan yang aku sebutkan kepadamu. Merasa suasananya agak menekan, Harli Song buru-buru berinisiatif untuk memperkenalkannya. Tuan Yang, halo. Heidi Li berkata dengan sedikit senyum, tidak rendah hati ataupun sombong. Suaranya sangat ramah dan dia berbicara dengan sangat lembut, tipikal wanita selatan. Halo Nyonya Li, silakan duduk, kata Jerry yang sambil menunjuk ke sofa di sampingnya. Setelah beberapa orang itu duduk, Hara Song adalah orang pertama yang tidak bisa menahan suasananya dan bertanya, Kakak Yang, kamu meminta seseorang untuk menjemput kami, apakah ada sesuatu yang terjadi? Heidi Li dan Harli Song juga menatap Jerry Yang. Jerry yang tersenyum tipis, aku ingin kalian semua bekerja untukku. Bersambung.